Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadi Zafran dari Universitas Cyber Asia, Prodi PJJ Akuntansi semester 6 tahun ajaran 2025-2026. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang ekonomi makro, neraca pembayaran, dan nilai tukar rupiah. Dengan fokus pembahasan, di sini ada 4. Yang pertama, apa isi neraca pembayaran Indonesia? Kenapa rupiah bisa melemah atau menguat? Apa itu model Mandel framing? Moneter atau kebijakan fiskal yang lebih aman. Publikasi dari situs Bank Indonesia atau BPS tahun 2026 dan juga tahun sebelumnya. Kemudian apa yang ditanyakan pada soal pertama, bagaimana kondisi neraca pembayaran Indonesia sekarang dan apa pengaruhnya pada naik turunnya nilai rupiah. Untuk soal kedua, saat ekonomi dunia bergejolak, kebijakan mana yang lebih ampuh menjaga stabilitas, kebijakan fiskal atau moneter? Jawaban singkat pada soal nomor 1, neraca pembayaran kita pada tahun 2026 masih aman, tetapi mudah goyah kalau uang asing keluar. Pada triwulan 1 2026, saldonya defisit USD 9,1 miliar. Ketika lebih banyak dolar keluar daripada dolar yang masuk, rupiah cenderung melemah. Untuk jawaban nomor 2, kebijakan moneter Bank Indonesia lebih ampuh sebagai penanganan pertama, karena kurs Indonesia menganut sistem kurs rupiah mengambang dan uang asing bebas keluar masuk. Sedangkan kebijakan fiskal atau pemerintah tetap dibutuhkan sebagai kebijakan pendamping. Kemudian isi neraca pembayaran Indonesia. Neraca pembayaran adalah catatan semua uang yang masuk dan keluar Indonesia karena transaksi dengan negara lain. Komponen yang pertama adalah transaksi berjalan. Uang dari kegiatan sehari-hari dengan luar negeri. Kedua, contohnya ada di bawah. Dan nomor 2, transaksi modal dan finansial, yaitu uang investasi yang keluar dan masuk Indonesia. Kemudian saldo akhir dan cadangan devisa. Untuk neraca pembayaran triwulan 1 tahun 2026, di sini sudah disediakan datanya di bagian transaksi berjalan minus USD 4,0 miliar atau setara 1,1% dari ukuran ekonomi. Angkanya masih tergolong kecil dan aman. Kemudian modal dan finansial minus USD 4,9 miliar. Investasi pabrik masih masuk, tetapi kelompok investasi lainnya menarik dolar keluar. Cadangan devisa USD 148,2 miliar. Artinya, dolar yang keluar dari Indonesia lebih banyak daripada yang masuk, sehingga rupiah mendapatkan tekanan. Karena NPI atau neraca pembayaran Indonesia pada grafik yang berwarna merah ditunjukkan dengan skor min 9,1 miliar. Sehingga dolar yang keluar dari Indonesia lebih banyak daripada yang masuk Indonesia. Ini maksudnya neraca pembayaran menggerakkan nilai rupiah melemah depresiasi alurnya, impor besar, bunga dan dividen dibayar ke luar negeri, kemudian investor asing menarik dananya pulang, permintaan dolar naik, dolar jadi barang langka, sehingga kurs USD dolar naik, sehingga mengakibatkan rupiah melemah. Rupiah menguat atau apresiasi, ekspor laris dan investasi asing berdatangan, dana asing masuk ke saham dan surat utang, sehingga pasokan dolar bertambah di dalam negeri, mengakibatkan USD turun sehingga rupiah menguat. Disajikan tabel pergerakan kurs rupiah sampai dengan bulan Juli 2026 yang bergerak di antara kisaran 17.909
sampai Rp18.099. Nilai ini dipicu berita global dan perpindahan dana investor asing. Karena itu Bank Indonesia perlu alat yang bisa bereaksi cepat, dan alat itu adalah ada di kebijakan moneter. Mengenal model Mandel-Fleming. Model ini menjelaskan hubungan antara produksi, suku bunga, kurs, dan arus uang asing dalam satu gambar. Garis AS menunjukkan pasar barang dan jasa, konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor neto. Garis LM menunjukkan pasar uang, jumlah uang beredar, dan suku bunga di dalam negeri. Garis PP menunjukkan hubungan dengan luar negeri, uang asing masuk atau keluar mengikuti selisih bunga. Aturan pokoknya, kurs mengambang ditambah uang asing bebas keluar masuk, atau yang biasa diterapkan Indonesia, maka yang lebih ampuh adalah kebijakan moneter. Apabila kurs dipatok tetap, bukan mengambang, seperti yang tidak diterapkan di Indonesia, maka kebijakan fiskal yang lebih ampuh. Indonesia memakai kurs mengambang sejak 1997. Jadi kita berada di kondisi pertama, yaitu menggunakan kebijakan moneter yang lebih digunakan untuk mengatasi masalah ini, apresiasi dan depresiasi. Kemudian kebijakan moneter yang lebih ampuh Indonesia ini sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi prosesnya Bank Indonesia mengubah suku bunga, imbal hasil aset rupiah ikut berubah, dan asing masuk atau keluar, kurs rupiah menyesuaikan, mengakibatkan ekspor, inflasi, dan ekonomi terpengaruh. Tips langkah nyata Bank Indonesia saat rupiah tertekan: menjaga daya tarik aset rupiah, masuk langsung ke pasar valuta asing, atau menahan inflasi dari barang impor. Contohnya, Bank Indonesia melonggarkan kebijakan uang, suku bunga di dalam negeri turun, sebagian dana asing pindah keluar, rupiah melemah, barang Indonesia jadi lebih murah bagi pembeli luar negeri. Akibatnya ekspor naik dan ekonomi ikut terdorong. Untuk kebijakan fiskal sendiri, karena Indonesia masih menerapkan sistem rupiah mengambang, ini contohnya pemerintah menambah belanja atau memangkas pajak, permintaan di dalam negeri naik, suku bunga ikut naik, bunga tinggi menarik dana asing masuk. Rupiah menguat, produk ekspor jadi lebih mahal. Akibatnya ekspor neto turun, sebagian dorongan tadi hilang. Karena ini mengakibatkan produk ekspor jadi lebih mahal, sehingga investor mengalami penurunan, tidak membeli barang tersebut. Kebijakan fiskal tetap sangat dibutuhkan, antara lain menjaga daya beli masyarakat lewat bantuan sosial dan subsidi energi, melindungi kelompok yang paling terpukul saat harga naik, membiayai pembangunan dan mendukung sisi produksi, menopang pertumbuhan ketika bunga terpaksa dinaikkan demi stabilitas. Kesimpulannya, model Mandel-Fleming tidak mengatakan kebijakan fiskal tidak berguna. Untuk meredam kurs dalam waktu singkat, kebijakan moneter bekerja lebih cepat dan langsung. Untuk menjaga kehidupan sehari-hari masyarakat dan roda produksi, fiskal justru yang paling tepat. Hasil terbaik didapat ketika keduanya berjalan seiringan. Ini tadi mana yang lebih efektif antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Sudah dibahas tadi ya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.